akan temukan mungkin teman dekat, mungkin teman SD Anda, teman SMP Anda, sudah dewasa gitu kan. Masya Allah, sudah sama-sama beraktivitas ketemu lagi. Atau bahkan ikut Anda terus ya. Kadang-kadang dia jadi bosnya, Anda jadi ikut-ikutnya. Ada sifatnya yang kadang ingin pamer, ingin tunjukkan kepada Anda gitu kan. Pasti itu, Anda harus yakini. Kalau Quran isyaratkan begitu akan terjadi. Akan ada orang-orang yang bersahabat, satu punya kemapanan yang mungkin dia bisa bersikap angkuh dalam kehidupan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi ketika itu kemudian muncul dalam persahabatan ini? Teruskan ayatnya. Tapi ingat, ada juga yang disebut dengan ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ada orang yang temannya neraka. Kalau sudah jadi teman menggunakan kalimat sahib jamannya ashab, itu artinya jangan harap bisa berpisah. Bahasan ini seperti biasanya dalam mengurai kajian-kajian kita, harus kita coba cari dulu ya dasar-dasar argumentasinya dalam Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, siapa yang dimaksud dengan teman di sini? Karena Anda banyak jenis teman di dalam Al-Qur'an yang disampaikan. Kemudian Anda katakan temanmu syafaatmu. Apa itu syafaat? Jangan-jangan selama ini kita selalu bicarakan tentang syafaat, tapi maknanya pun belum kita pahami dengan baik ya. Baru kemudian di akhir kita coba satukan dua kata ini sehingga dengan itu melahirkan kalimat teman yang bisa menjadi syafaat. Ya. Baik, kita memiliki waktu yang sangat terbatas di subuh ini, hanya 1 jam ke depan. Karena itu coba kita akan maksimalkan dengan baik, termasuk kalau ada waktu nanti tersisa, kita coba bahas beberapa persoalan-persoalan yang mungkin nanti ditanyakan, atau yang tadi malam yang belum sempat terjawab dari beberapa persoalan yang disampaikan. Baik, kita mulai dulu dengan bahasan kita. Saya akan sedikit lebih banyak berdiri, ya, dan untuk bisa menuliskan sehingga bisa terlihat beberapa turunan. Ya. Bismillah. Baik, kita mulai dengan bahasan utama kita. Teman adalah syafaatmu, gitu ya. Baik, mari kita lihat. Anda berikan judul temanmu syafaatmu, ya. Kita turunkan dulu pertama tentang uraian teman dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya lebih senang demikian ya. Kalau ada dalam Al-Quran, dalam hadis itu lebih mulia, lebih bagus ketimbang kita mencari pendapat-pendapat lain. Karena apa yang telah Allah sampaikan, yang Nabi kemudian tafsirkan dari situ, itu yang terbaik, ya, yang bisa kita jadikan acuan. Ini pertama. Kemudian kita turunkan yang kedua nanti pengertian syafaat. Dan yang ketiga, baru kita sambungkan dua makna ini. Bagaimana seorang teman bisa menjadi syafaat dalam kehidupan kita di akhirat nanti. Karena nanti ada banyak jenis-jenis syafaat yang bisa kita rencanakan, usahakan dari sekarang untuk bisa didapatkan. Ada syafaat nanti yang bisa datang dari para nabi, ya, khususnya Nabi Muhammad SAW. Ada yang nanti juga syafaat diberikan dari kitab suci, khususnya Al-Quranul Karim. Ya, ada nanti syafaat yang datang dari amalan-amalan kebaikan kita, ada nanti syafaat yang datang dari teman-teman sekitaran kita, dan puncak syafaat adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan langsung kepada hamba-hamba terpilih. Nah, dari mana yang Anda ingin usahakan? Setidaknya saat di dunia bisa kita pilih. Hari ini kita keluarkan satu. Baik. Pertama, teman. Dalam bahasa Arab, setidaknya ada 4 sampai 5 jenis teman. Dan Anda harus peka kapan istilah ini digunakan. Karena orang Arab saat bicara, ya, orang-orang Arab fasih itu, ketika mereka memilih kata, diksinya akan sesuai dengan konteksnya. Ya. Kalau orang Arab sekarang barangkali pada umumnya agak menyampaikan bahasa-bahasa sifatnya masih umum dia. Tapi orang-orang Arab dulu itu sangat menjaga kosakata. Ya. Jadi apa yang mereka maksudkan ingin disampaikan, pilihan katanya akan sesuai dengan konteksnya. Muqtadul hal istilahnya. Ya. Misal kita turunkan satu. Ada yang disebut dengan zamil. Zamilun. Jama'nya zumala. Baik. InsyaAllah saya nggak hapus ini ya. Kedua. Ada yang disebut dengan sadiqun. Sadiq. Jama'nya asdiqa. Ketiga. Ada yang disebut dengan sahib. Sahib. Jama'nya ashab.
Kemudian yang keempat, ada dalam bentuk kata majazi, kiasan, karimun. Ya. Kalau antum belajar sastra, ilmu balaghah, nanti ada salah satu bait syair di masa jahiliyah. Karimun mata amdahuhu amdahuhu. Ya? Baik, ada karim. Jamaknya bisa karama. Kemudian, yang terakhir, bisa akhun, atau ukhtun, kalau perempuan. Jamaknya ikhwatun. Ikhwah. Kalau ini dipecah lagi, ke sini menjadi ikhwan. Ini jadi akhwat, perempuannya. Akhwat. Ada 5 jenis teman yang setidaknya seringkali dimunculkan atau disebutkan dalam kosakata bahasa Arab dan praktek komunikasi mereka. Ini kita turunkan dulu. Jadi nanti teman-teman kalau Anda ke Arab, dipanggil dengan salah satu ini, kita bisa paham artinya. Jelas ya? Baik. Ya, kita mulai satu-satu. Bismillah. Zamil atau zumala. Jamaknya zumala. Zamilun. Ya. Jamaknya zumala. Kalau disebutkan zamil, artinya biasanya digunakan untuk menyebut teman secara umum. Ya, teman secara umum. Walaupun asal katanya menunjuk pada teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya, teman yang menenangkan dan menyenangkan. Ya. Tenang, senang, membuat nyaman. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab, tidak hanya manusia, perangkat-perangkat kehidupan pun yang kadang membuat kita lebih tenang, lebih nyaman menggunakannya, itu orang Arab sering gunakan kata zamil sebagai kiasan. Bahkan digunakan kemudian orangnya yang penggunanya. Ya, kalau zamil itu temannya, penggunanya disebut dengan muzammil. Muzammil. Makanya Rasulullah SAW ketika satu kali beliau kenakan selimut yang dengan itu terasa tenang dan nyaman menggunakannya, kemudian saat akan turun ayat tentang sholat malam itu, kalimatnya menggunakan kata muzammil. Quran surah 73, ayat yang pertama. Posisi paling kanan di pertengahan. Lihat kalimatnya. Ya ayyuhal muzammil. Hei orang yang sedang menggunakan selimut sebagai temannya yang memberikan ketenangan dan kenyamanan dalam tidurnya. Qumil laila illa qalila. Yo bangun. Jangan terlalu nyaman kamu dalam kehidupan malam itu. Nabi, Rasul, dekat dengan Allah, orang paling takwa, jelas surganya. Masya Allah. Masih dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wahyu untuk menunaikan sholat tahajud. Dan beliau biasa tahajud. Berapa jam sih tidurnya Nabi? Ketika nikmat menggunakan itu jangan terlalu nikmat dengan dunia. Tempat kamu bukan di situ. Ayo, hei ahli akhirat, cepat bangun. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, itu kan? Sampai dengan subuh ini surganya belum jelas. Masya Allah, siangnya sibuk bekerja, malamnya sibuk tidur. Kapan tahajudnya, itu kan? Maka dipanggil, ayo, innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu siang tuh terlampau sibuk luar biasa. Malam kamu terlelap juga. Katanya pengen masuk surga. Hei, yang sudah jelas surganya masih bau bangun malam. Kamu yang belum jelas kapan kamu mencari bekal akhiratmu. Paham sampai sini? Nah, ini zamil. Jadi kalau ada orang namanya muzammil, ya, maaf, banyak sekarang ya. Ada muzammil Yusuf, ada muzammil Hasballah, ada muzammil macam-macam. Itu artinya dia bisa dijadikan teman yang menyenangkan dalam kehidupan. Kalau ada namanya muzammil tidak menyenangkan, ingatkan. Ya akhi, antum teman yang menyenangkan. Masya Allah. Bukan, saya muzammil. Hei, kamu teman yang menenangkan. Bukan, saya muzammil. Terserah kamu lah. Ya. Jamaknya zumala. Zumala. Ya. Kayak orang Arab kadang-kadang kalau Anda misalnya umrah, ya, atau misalnya Anda haji, kemudian di imigrasi, Anda ribut, Anda macam-macam, ya kan? Anda ditenangkan. Ya Zabili, gitu kan? Baik. Itu artinya, teman, ayo, ta'al hina, ta'al, sini, ya. Tenang. Baik, kedua. Sadiq. Jamaknya asdiqa. Sadiq, jamaknya asdiqa. Jika disebutkan sadiq dalam bahasa Arab, itu artinya teman dekat yang selalu mengarahkan pada kebaikan. Pada kebenaran maksudnya. Ini sudah dekat. Ya. Kalau zamil masih umum. Kalau ini teman dekat. Perhatikan bagaimana jelinya orang Arab menunjukkan sesuatu, ya, melekatkan makna di dalamnya untuk membedakan dengan makna yang lainnya. Tidak sekedar dekat.
tapi juga dia membawa pada kebaikan, sesuatu yang benar, sesuatu yang benar. Dari kata as-sidq asalnya, dari kata as-sidq. As-sidq. Kalau pemilik ini, as-sidq artinya sesuatu yang benar. Ya. Pemiliknya disebut dengan shadiq. Fokus. Pemiliknya, pemilik sifat benar, ya, yang selalu berjalan di tracknya. Dia nggak mau keluar dari sesuatu yang salah. Mohon maaf, dia kerja ikut aturan yang benar. Dia kemudian misalnya masuk satu komunitas mencari sesuatu yang benar. Ya, dia mau kenakan pakaian dengan benar. Dia keluar dari masjid mau pakai sendal dengan benar. Yang punya dia pakai, yang bukan dia tinggalkan. Tayyib. Ya, jika Anda misalnya menemukan orang yang seperti ini, orangnya disebut dengan shadiq. Kalau Anda berteman dengan orang itu, kemudian ada hubungan yang lekat dengan Anda, sampai selalu Anda diluruskan pada yang benar, itu namanya shadiq. Nih. Temannya disebut dengan shadiq. Shadiqun. Anda berjalan, kemudian bercanda misalnya, ngajak canda teman ya. Candanya berlebihan yang tidak ada maknanya. Kata teman Anda, jangan berlebihan. Ya, yang seperti nanti membawa pada hal yang tidak bagus. Shadiq. Anda diajak kepada tempat yang tidak baik. Bisa yang Allah tidak suka. Gak usah ke sana lah. Ini gak bagus, sini aja. Shadiq. Baik ya? Tapi ini masih umum. Masih umum. Awas, hati-hati. Karena ukuran benar yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah benar yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kadang ada orang membawa kepada sesuatu yang benar tapi keluar dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum aturan dunia benar. Ya, dibenarkan secara hukum misalnya, tapi aturan Allah menyalahi itu. Ya, enggak diperkenankan, tidak boleh. Misal, ada aturan hukum mengatakan, misal saja ya, misal. Yang paling gampang. Dalam bermuamalah, riba misalnya. Riba kan nggak boleh. Paling kecil misalnya tukar-tukar uang di jalan tuh. Kalau musim-musim hari raya, ya musim-musim pasca Ramadan, kan ada yang nawar-nawarkan uang gitu. Yang recehan-recehan itu kan, tukar pak gitu kan. Secara umum kelihatan boleh. Boleh Anda ambil secara umum gitu ya. Tapi secara hukum tidak. Jadi apa yang menurut Allah benar, itu yang diikuti. Walaupun manusia kadang-kadang tidak memahaminya. Apa yang dianggap manusia benar, belum tentu menurut Allah benar. Maka maaf, kalau dua ini bersanding, tinggalkan pendapat manusia, ambil ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ukuran yang dimaksudkan dengan kata as-sidq, pemiliknya disebut shadiq, temannya disebut dengan shadiq. Paham sampai sini? Jadi. Nah, kalau dia kemudian alhamdulillah membela Anda dari sesuatu yang misalnya diragukan oleh banyak orang, orang ragu kepada Anda. Ya, dengan kalimat-kalimat Anda, kebaikan-kebaikan Anda, dan dia membela Anda, meneguhkan kekuatan kepada Anda, maka berubah namanya dari shadiq menjadi siddiq. Siddiq. Karena itu sahabat Abu Bakar, ya, satu kali ketika orang-orang mulai ragu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena diperalat oleh Abu Jahal setelah peristiwa Isra dan Mi'raj itu, Nabi naik ke Jabal Qubais. Jabal Qubais itu posisinya sekarang jadi istana raja di atasnya. Ada satu bukit yang di atasnya dibangun istana raja. Kalau Anda pergi ke Mekah, insya Allah yang belum berangkat, saya bermohon pada Allah mudah-mudahan diberikan kemudahan untuk sana. Dan yang belum bisa mengulang gitu kan. Tayyib. Nanti Anda misalnya dari Zamzam tuh, Zamzam Tower, dari Menara Zamzam, tinggal ke depan sedikit, lihat ke kanan, ya tidak jauh, cuma 5-10 meter, ada bukit sebelah kanan yang sudah ada bangunan yang megahnya, istana raja. Itu disebut Jabal Qubais. Jabal Qubais itu simbol kepemilikan, kekuasaan. Di siapa yang berkuasa dia akan naik ke atas itu. Termasuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika turun kalimat Isra dan Mi'raj, Abu Jahal mengatakan kamu naik ke situ, sampaikan ada berita begini kan, menunjukkan bahwa Allah menitipkan satu kalimat-kalimat, ya ayat-ayat yang harus disampaikan, yang dengan itu menunjukkan bahwa kekuasaan akan beralih kepada orang-orang Islam. Ya, tapi ternyata tujuannya memperalat. Setelah naik ke atas, dia tertawa, ya mengatakan bahwa ini lihat nih Muhammad sudah mulai mengarang-arang cerita. Aneh kan ajarannya? Dia katakan semalam cuman pergi dalam semalam, Masya Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Sedangkan kita ketahui, zaman dulu kan mohon maaf ya, pesawat gak ada, sepeda juga gak ada. Berapa jaraknya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Ya, dari Madinah ke Palestina saja, itu satu sehari 2 malam pakai bis tuh. Ya, belum kalau ke Mekah tambah 400 kilo lagi. Ya, Abu Jahal mengatakan, ini mustahil nih, Muhammad ya. Dia penipu, pengarang, macam-macam dan sebagainya. Dikeluarkan kalimat itu. Dan orang mulai paham. Seperti benar logikanya. Awas hati-hati. Satu kali kita akan dihadapkan
pada kalimat orang-orang yang seakan benar menampilkan logika tapi bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Oh, hati-hati ya. Ada ayat-ayat yang meminta kita untuk memahami dengan iman, tidak sekedar dengan akal. Jadi kalau Anda belum bisa memahami dengan akal, beriman dulu. Setelah beriman, nanti hikmah datang untuk memahamkan akal Anda. Kalau Anda pahami dengan akal dulu, itu susah nanti. Nyangkutnya kelamaan. Ujung-ujungnya sebelum paham sudah meninggal duluan gitu kan. Itu yang repot tuh. Ya. Nah, kemudian kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Itu kalimatnya, kebanyakan orang ingkar, sedikit yang ragu. Maka tinggal satu orang lagi. Yang kalau dipastikan orang ini mengingkari, sudah selesai dakwah Islam. Ya, yaitu Abu Bakar. Maka dikejarlah kemudian ke tempat pekerjaan beliau, di perkebunan beliau, dikejar, disampaikan, ya, dibawa kemudian ditarik, ya, dibawa ke Jabal Khubais. Lalu kata Abu Jahal kurang lebih bima makna, dengarlah apa yang disampaikan Muhammad SAW, kan? Dan disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, saya diisrakan, kemudian dimi'rajkan, dalam satu malam terjadi peristiwa begini, begini dan begini, Masya Allah. Lalu kemudian Abu Jahal mulai tertawa. Bagaimana pendapatmu Abu Bakar? Kata Abu Bakar, lihat kalimatnya. Fawallahi bima makna, maka demi Allah saya katakan, kalaupun Muhammad mengatakan sekarang, di belakang bukit ini ada yang musuh yang akan menyerang, dan itu tidak terbukti, saya akan tetap yakin dengan dia. Dan akan saya benarkan apa yang dia sampaikan. Membenarkan sesuatu sebagai pembelaan terhadap teman yang sangat disayangi untuk menepis keraguan banyak orang, maka berubah kalimatnya dari sodiq menjadi sodiq. Paham sampai sini? Baik. Maka dari situ dilekatkanlah gelar As-Siddiq kepada kehidupan beliau. Abu Bakar As-Siddiq. Yang tidak hanya menjadi teman dekat dalam kebaikan, tapi selalu menjadi pembela Nabi dengan segala kemampuan dirinya. Entah itu dengan fisiknya, terlebih dengan hartanya, yang banyak kisah tertuangkan di situ dan luar biasa. Di satu saat mungkin antum bisa gali secara sahabat ya. Jadi kita bahas. Bagaimana tahunya kan Anda hijrah, Abu Bakar menemani Nabi dari Mekah ke Madinah. Pernah nggak bahas di jalannya terjadi seperti apa? Tidak banyak orang tahu kalau beliau sering gelisah, kadang ke depan, kadang ke belakang, kadang ke kanan, kadang ke kiri. Ya Abu Bakar, apa yang kamu lakukan? Ya Rasulullah, saya takut ada anak panah di depan, saya akan menjadi tameng bagi Anda, biar saya yang kena duluan. Ya Rasulullah, saya ke belakang, takutnya ada tombak dari belakang, biarkan saya yang kena duluan. Sampai kemudian ketika lekat ke Gua Thur itu, tidak seketika langsung masuk ke dalamnya. Ya, beliau lemparkan dulu batu ke dalamnya. Apa yang kamu lakukan untuk mengecek ada binatang buas atau tidak? Setelah itu, kosong, tidak ada respon. Nabi mau masuk, tahan ya Rasulullah. Dimasukkan tangannya begini. Kenapa engkau masukkan? Untuk mengecek lebih dalam lagi. Kan? Nabi hanya mengecek kecintaannya kepada Nabi SAW. Sampai di dalam tidak ada orang yang paling sedih, paling menangis. Kan? Kecuali Abu Bakar. Sampai turun ayat di sini untuk memuji bagaimana kecintaannya kepada Nabi SAW. La tahzan innallaha ma'ana. Gitu kan? Jangan kamu, tahzan itu kan menangis, bukan sedih. Ingat ya, sudah ada kalimat, sudah ada air mata, sudah ada dumu' di situ. Sudah ada keluar. Walaupun tidak harus misalnya kemudian air mata itu keluar dengan kalimat-kalimat yang lain atau perasaan-perasaan yang menghadirkan suara. Kalau itu sudah dibuka namanya. Bukaun. Ya, jadi kalau buka, itu artinya tangisan yang mulai pecah, yang mulai melahirkan isak. Kalau sudah terisak-isak, itu sudah ada suara. Tapi kalau hazan, itu kesedihan yang dalam yang bisa meneteskan air mata. Jadi saking, kalau nggak ada musuh, tuh udah keluar tuh tangis itu kan. Cuman karena ada musuh, dia jaga tuh. Ya saking dijaganya beliau, tapi keluar air mata. Bagaimana kalau ini terjadi kan? Kenapa? Kalau sudah musuh melihat ke bawah, sudahlah selesai kita. Kan? Yang dikhawatirkan bukan dirinya, Rasulullah SAW. Ini As-Siddiq. Itu lain waktu kita bahas lah ya. Kemudian selanjutnya sahib. Sahib. Jika disebutkan sahib, itu teman lekat. Mana-mana sering ikut. Kalau shadiq belum tentu dekat, belum tentu lekat dengan Anda. Lekat tuh maksudnya kemana-mana ikutin, belum tentu gitu kan. Ada yang seperti itu, ada yang tidak. Yang penting ketika Anda ada dalam kesulitan, dia coba bantu untuk menunjukkan pada kebenaran. Tapi yang ini sering ikut kemana aja nih. Sahib. Dari kata sahibayashab. Sahibayashab. Ya? Sesuatu yang selalu mengiringi. Taib. Jamannya disebut dengan ashab. Kalau disebutkan sahib, ini artinya teman dekat, yang sering mengiringi, setia, teman dekat yang setia mengiringi, mengikuti. Kenapa sayang? Tidak boleh ada yang menangis. Belum punya teman itu ya, coba cari temannya mana itu. Lihat sini, teman dekat yang setia mengikuti. Tapi ini masih umum. Kadang bisa bermakna baik, kadang bisa netral atau bahkan buruk. Netral atau bahkan buruk.
Ada yang sifatnya baik, kemana-mana diikutin, diberikan nasihat, tunjukkan pada yang baik-baik, gitu kan? Tapi tidak sedikit juga. Yuk ikut yuk, kemana? Ikut. Masya Allah traktiran ikut, makan-makan ikut, gitu kan? Jalan-jalan ikut, Masya Allah maksiat juga ikut, ya. Ini yang jadi masalah nih. Ada yang begitu. Ada sahib ini. Kita ambil contoh di Quran aja misalnya kan. Quran surah ke-18 Al-Kahf. Ayat 32 sampai ayat ke-40. Dari posisi paling kanan, di pertengahan agak ke bawah sedikit, sampai yang paling kiri. Ke atas sampai dengan ke tengah lagi. Kalau Anda buka ayat 34-nya, 32 ini kisahnya sampai ayat ke-40. Ada dua orang diberikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dua orang laki-laki yang melakukan pertemanan sampai akrab luar biasa, ya. Wadrib lahum mathalan rajulaini ja'ala li ahadihima dan jannataini. Dan kami tampilkan contoh kehidupan persahabatan tentang dua orang. Yang satu di antara keduanya kami berikan harta yang sangat banyak. Masya Allah. Diberikan kebun-kebun yang luas, yang indah, yang rindang. Apa yang terjadi? Di ayat 34-nya. Kemudian dia berkata kepada temannya. Faqala li sahibihi, dia berkata kepada temannya. Lihat, ana aktsaru minka malan, ya wa azzu nafara. Lihat nih harta saya. Lumayan nih banyak daripada kamu. Kamu kapan kayaknya seperti ini? Jadi ada teman dekat, yang satu biasa-biasa saja, yang kedua kaya. Saya sudah mencapai ini nih. Kita temenan dari dulu. Dari mulai SD, misal kalau bahasa kita gitu kan. Kemudian naik ke atas. Saya sudah mencapai level ini hartanya nih. Ya, posisi saya juga cukup tinggi. Azun Afara itu termasuk yang ditinggikan. Punya kedudukan. Kamu masih begini aja. Kapan naik levelnya? Jelas ya? Baik. Dia katakan apa? Faqala li sahibihi. Menggunakan kata sahib ini. Ya. Jadi Al-Quran ingin melekatkan sebuah pesan bahwa ada dua teman dekat yang sangat lekat, dari dulu sudah dekat, yang satu sudah mencapai kemakmuran dunia, yang satu hidup bersahaja. Ya. Cuman sayang, dunia yang didapatkan ini ternyata menjadikan dia sedikit berpikir lebih jumawa. Kalau Anda teruskan ke ayat 35-nya, 36-nya, posisi paling kiri sebelah atas kan sampai turun. Ya, wadakhala jannatahu wa zalimu li nafsi. Kemudian dia mulai pamerkan kebunnya sampai dia berbuat zalim pada dirinya, mulai sombong. Ya, nih punya saya nih, ini anggur ya, anggur. Padahal tiap hari juga mungkin lihat anggur ya. Taib nih, lihat nih yang paling enak nih yang begini dan sebagainya. Ada yang begitu. Ingat ya, ingat betul pesan ini ya. Ini kaidah dalam tafsir Al-Quran. Jika Anda temukan satu kisah di Quran, tidak disebutkan siapa namanya, kapan kejadiannya, masih umum, artinya di masa depan pun akan terjadi yang seperti itu. Anda akan temukan mungkin teman dekat, mungkin teman SD Anda, teman SMP Anda, sudah dewasa gitu kan. Masya Allah, sudah sama-sama beraktivitas ketemu lagi. Atau bahkan ikut Anda terus ya. Kadang-kadang dia jadi bosnya, Anda jadi ikut-ikutnya. Ada sifatnya yang kadang ingin pamer, ingin tunjukkan kepada Anda gitu kan. Assalamualaikum, bro kita janjian ya. Saya kan, di mana? Di sini. Datang lihat tuh, tiba-tiba bawa misalnya, Masya Allah. Padahal janjiannya cuma dekat aja. Mau olahraga gak sibuk, tapi bawa Ferrari misalnya gitu kan. Datang. Begitu masuk, Masya Allah, akhi. Ini bukan akhi, ini Ferrari. Ya, Masya Allah. Cuma ingin nunjukkan misalnya kan. Ingin nunjukkan macam-macam. Itu pasti ada. Pasti itu. Anda harus yakini. Kalau Quran isyaratkan begitu akan terjadi. Akan ada orang-orang yang bersahabat, satu punya kemapanan, yang mungkin dia bisa bersikap angkuh dalam kehidupan. Tapi perhatikan, apa yang terjadi ketika itu kemudian muncul dalam persahabatan ini. Teruskan ayatnya. Teruskan ayatnya. Dari mulai ayat ke 36, 37-nya, 38-nya, 39-nya, sampai ayat 40-nya. Bahkan ayat 38-nya, lihat kalimatnya. Qala lahu sahibu. Ketika temannya yang punya dunia itu mulai angkuh, maka teman akrabnya ini mulai mengingatkan. Mulai mengingatkan. Lihat kalimatnya. Dia ingatkan. Bagaimana cara mengingatkannya? Itu indah sekali. Dia mengingatkan kawannya supaya lebih mengembalikan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akafarta billadhi khalaqaka. Qala lahu sahibuhu akafarta billadhi khalaqaka min turabin. Kawan, masa kamu enggak ingat Allah? Allah ciptakan kamu dari sesuatu tanah, akan kembali ke tanah, semua ini enggak akan ikut. Ayo kamu banggakan dari sekarang. Kan ke alam kubur sama status kita. Apa kamu kira ketika dikuburkan semua itu akan dibawa? Kelihatannya sekarang seperti beda aja. Kamu pakai itu, saya pakai ini. Kamu mobilnya Ferrari, saya pakai angkot misalnya kan. Sama-sama ke kuburan, angkot saya nggak ikut, Ferrari kamu nggak ikut. Apa bedanya? Ya, pakaian kita juga sama. Ya, kain kafan juga kita sama. Masya Allah. Kamu silakan pakai aja, nggak ada masalah. Kamu silakan. Di dunia kamu pakai kotak-kotak, saya pakai kain putih. Nah, sama aja ketika meninggal kain kafan saya putih. Kain kafan kamu bukan kotak-kotak gitu kan. Jangan tafsirkan yang lainnya. Kan tafsirkan yang lain. Saya cuma isyaratkan saja ya. Isyaratkan saja. Hati-hati. Hati-hati. Ini agak sensitif ya. Pulang dari sini jadi tersangka nanti saya.
Kita cuman kasih contoh, bukan yang lain-lain ya. Karena sekarang ada orang-orang yang kadang-kadang suka rumit memahami urusan. Padahal ya, isyarat Quran dan Sunnah itu mudah gitu kan. Tapi dia persulit. Dia persulit kan. Wah ini Islam kita itu Islam Indonesia, Islam khas, Masya Allah. Khas, sampai dimunculkan ini jangan, misalnya taruhin jangan ke Arab-Araban pakai yang menggunakan misalnya pakaian kita itu gak ada masalah sih. Ya budaya Arab ya gak harus kita pakai, silahkan aja itu net, umum kok, silahkan. Tapi kalau ayat-ayat Quran, hadis ingin jadikan kepribadian masa dilarang? Itu kan tuntunan gitu kan. Jangan Anda katakan misalnya, oh ini Islam Indonesia khas, pakaiannya pakai sarung gitu kan, atasnya pakai batik, ininya pakai belangkon, silakan gak ada masalah gitu kan. Itu gak ada masalah, tapi jangan dibawa ke nuansa syariat. Jadi besok-besok Anda katakan, wah Islam Indonesia, Islamnya Arab makannya kurma, Masya Allah, sunnahnya kurma, silakan aja gak ada masalah. Islam Indonesia jengkol misalnya kan, silakan aja. Jangan dibatasi begitu. Jadi besok Islam Arab pakai kain kapan putih, Islam Indonesia pakai batik, gitu kan? Agak aneh juga. Baik. Jelas di sini ya? Jadi jangan berlebihan lah di situ, jangan berlebihan. Dan kita doakan, jangan mencela. Kalau ada orang yang keliru, ya mungkin sedikit ilmunya, jangan kemudian dicela. Kasihan kalau terlampau banyak dicela dan Anda pindahkan pahala Anda kepada yang bersangkutan. Anda doakan. Anda doakan, kemudian berikan ilmu dan bermohon bukan cuma orang itu. Bermohon pada orang-orang di sekitarnya yang memiliki keilmuan untuk digerakkan oleh Allah, dilembutkan hatinya untuk memberikan kedalaman-kedalaman. Paham sampai sini? Baik. Saya tidak suka dengan hal-hal yang tidak baik ya. Kalau ada yang baik kita hadirkan yang baik. Yang tidak baik kita tinggalkan. Jelas ya? Baik. Teruskan. Ini jamaahnya jadi ashab. Orang yang baik nanti mendapatkan teman-teman baik, bahkan nanti surga pun disebut dengan sahib jamaahnya ashab. Ulaika ashabul jannah. Mereka itu ada yang temannya surga. Kalau sudah temannya surga, dia lekat. Gak akan dipisahkan. Tapi ingat, ada juga yang disebut dengan ulaika ashabun nari, hum fiha khalidun. Ada orang yang temannya neraka. Kalau sudah jadi teman, menggunakan kalimat sahib jamaahnya ashab, itu artinya jangan harap bisa berpisah. Kalau di Quran sudah ada kalimat ulaika ashabun nar, bukan cuma masuk tapi jadi ashab, itu artinya neraka nggak pengen berpisah dengan dia. Begitu dia mau lari, mau kemana? Sini. Kita kan temenan, ya. Tapi begitu mau lari, diambil lagi. Kan ada yang begitu, ada yang berusaha lari. Bahkan nanti ada yang nerakanya spesial. Orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia, lupa ibadah, gitu kan? Suka celah orang, kadang-kadang istrinya juga sibuk gosip. Itu spesial nerakanya. Utama itu, utama. Wailul likulli humazatin lumazah. Alladzi jama'a malan wa'addada. Celaka bagi para pengumpat. Tayyib. Siapa yang dimaksudkan di situ? Lihat kalimatnya, pengumpat, pencela, disebutkan sifatnya. Alladzi, satu. Kalau alladzi itu pasti menunjuk pada laki-laki. Ya, umumnya laki-laki. Alladzi jama'a malan wa'addada. Yang prianya sibuk mengumpulkan harta. Terus kumpulin lagi. Ya, yahsabu anna malahu akhlada. Kan? Dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan bisa mengekalkan dia. Awas hati-hati. Tapi yang paling menarik, ketika menyebutkan humazah, lumazah, disebutkan sifatnya menggunakan tak marbutah. Tak. Jadi suaminya sibuk mencari, harta diperbanyak. Yang tak marbutah umumnya menunjukkan perempuan. Menunjukkan perempuan. Hati-hati. Hati-hati. Dan sifatnya humazah, lumazah. Itu bukan umpatan biasa. Kadang-kadang kalimat humazah, lumazah itu umpatan-umpatan yang tidak disadari. Kayak ngobrolin orang, kan? Bicarakan keburukan orang, kekurangan orang, gosip. Jadi suaminya sibuk mengumpulkan harta, istrinya sibuk kumpul-kumpul. Kalau ada yang menggunakan tak di ujungnya, itu menunjuk pada perempuan umumnya. Sifat pada perempuan yang melekat dominan. Muslim laki-laki tambah tak di ujungnya, jadi muslimah perempuan. Mukmin laki-laki perempuannya mukminah. Muhsin laki-laki perempuannya muhsinah. Soim laki-laki perempuannya. Tuh, ketemu ya. Jadi humazah, lumazah. Baik. Lihat kalimatnya. Kalla la yumbazanna fil khatama. La yumbazanna fil khatama. Hati-hati. Sekali-kali jangan kerjakan itu. Kalau kalla itu jangan diartikan sekali-kali tidak ya. Sekali-kali tidak itu kurang tegas kalimatnya. Sekali-kali jangan kerjakan itu. Jangan lakukan. Baik, hati-hati. Kalau ada orang sibuk dengan dunianya, Anda sibuk kerja lagi, berangkat gelap, pulang gelap, ibadah tertunda. Burung aja yang nggak dihisap, berangkat itu pagi, pulangnya sore. Paling telat sore, Pak. Dapat rezekinya. Ada untuk anak-anak ke keluarganya. Berangkat pagi, paling telat sore. Dapat dia. Dan tiap hari enjoy aja. Nah, terbang sini, terbang. Sambil tasbih juga. Terbangnya sambil tasbih. Burung nggak dihisap, berangkat tasbih. Memuji Allah, berangkat pagi, pulang sore. Cukup rezekinya. Antum yang dihisap, berangkat gelap, pulang gelap. Belum tentu bertasbih. Pulang ngomel-ngomel, berangkat kuku lutus gitu kan. Masya Allah. Pengen surga, kan repot tuh. Dan belum cukup aja. Mau nyari sebanyak apa sih? Atau meninggal nggak dibawa juga gitu kan. Jadi hati-hati. Ini sahib pilihannya bisa surga, bisa neraka.
Hutamah ini tidak biasa itu. Narullahil muqadah allati tatali'u 'alal afidah. Itu neraka yang membakar dari ujung kaki sampai ke otak bagian dalam. Tum tahu cara bakarnya? Kita ke ujungnya dulu ya, ke ujung ayatnya. Fi amadim mumaddadah. Jadi kalau yang tadi ini, yang sahib yang ini, itu dia ada yang lari diambil. Haus diberi minum, minumannya dari hamim. Hamim itu campuran tembaga yang dipanaskan. Ada yang dari darah, ada yang dari nanah, macam-macam. Ya, tayyib. Kalau mau makan dari duri-durian, la yusmin wa la yughni min ju'. Yang menghilangkan lapar, tidak juga menambah kemudian kekenyangan. Itu masih bisa bergerak. Ini enggak. Fi amadim mumaddadah. Yang ini diikat begini, di tiang. Dan cara dibakarnya dilas dari ujung kaki. Terus. Tapi kalau belum matang sampai ke dalam, bisa jempol dulu. Belum matang sampai ke dalam, nggak akan naik ke atas. Jadi begitu sudah matang, dalamnya hancur, naik ke atas, ini sembuh lagi. Terus sampai ke otak. Ke otak ya. Tatoliu alal afidah. Ya, kalau bahasa kitanya begini. Ini isi otak kamu apa sih saat di dunia? Yang dipikirin dunia lagi, kumpulin sampai lupa dengan akhirat. Sholat gak dikerjakan. Orang lain ngejar sholat sunnah malam-malam. Sampai dengan malamnya kamu yang fardu aja diabaikan demi mengejar dunia. Apa isi otak kamu? Yuk kita angetin tuh ke dalam terus. Bakar sampai habis. Ini. Tapi Anda mesti hati-hati. Karena penghuni neraka ini sudah diintai saat di dunia kalau dia gak mau bertobat. Innaha alaihim musadah. Diintai, dilihat nih. Kamu teman saya nih, siap-siap ya. Kalau nggak tobat tuh, begitu sampai ke sana sudah nggak akan dibiarkan. Hei teman, sini, saking dekatnya dengan saya jangan pergi, saya ikat ya. Baik. Ini poinnya. Karim. Tidak disebutkan kata karim dalam bahasa Arab, kecuali kawan yang menunjuk pada sifat-sifat kemuliaan. Dia sifat mulia dia. Di segala yang berasal dari kata karuma, akram, ini menunjukkan ada kemuliaan-kemuliaan. Bukan cuma baik ya. Tapi mengandung sifat-sifat mulia. Makanya di dalam bahasa Arab, kadang-kadang waktu-waktu yang menunjukkan kemuliaan-kemuliaan, lebih daripada yang lain-lain, itu sering kemudian disandingkan dengan kata karim. Kami saat tinggal di Arab, saya ketemu kawan, sudah masuk mau dekat Ramadan. Ya, maka kita katakan Ramadan karim. Allahu akram. Ramadan karim, Ramadan banyak kemuliaannya ya. Allahu akram. Allah lebih mulia yang memberikan kemuliaan-kemuliaan itu. Jadi kalau Anda temukan di teman-teman Anda misalnya, ada kemuliaan-kemuliaan melekat di dalamnya, maka Anda dekati orang-orang seperti ini. Ya. Allah saja memuliakan dia. Masa kita tidak bisa mendekati dia? Allah memuliakan, malaikat memuliakan. Maka kalau Allah sudah muliakan yang bersangkutan, maka Masya Allah. Ya, segala keberkahan akan melekat pada dirinya. Cari orang-orang seperti ini. Ini yang terbaik. Tapi kalau Allah saja tidak muliakan, jangan jadikan teman. Awas hati-hati, jangan jadikan teman dalam apapun kehidupan Anda. Ya, Allah aja nggak muliakan dia, masa Anda memuliakan dia? Aneh, gitu kan? Baik, Anda pilih lagi misalnya gitu kan, untuk jadi teman Anda. Apa saja kehidupannya? Ya, bisa dalam aspek yang lebih luas, atau aspek kecil, atau sekedar teman-teman biasa. Jadi kalau Allah saja tidak menghendaki dia, bagaimana Anda bisa menjadikannya teman dalam kehidupan? Kecuali Anda mendoakan dia untuk dirubah dan sebagainya, dan yang terakhir, dia sendiri yang bisa memilih nantinya. Baik. Like and subscribe.